Oke, kembali di Perempuan Bicara. Terima kasih pemirsa. Saya masih tersambung dengan orang tua dari Brigadir Yosua, Pak Samuel Huta Barat dan Ibu Rosti Simanjuntak. Baik, ini pertama kali Ibu Rosti berbicara lagi setelah sembuh ya, dirawat di rumah sakit. Ibu Rosti sedikit banyak pasti masih terus mengikuti bagaimana pengungkapan kebenaran ini, sambil saya juga ingin tahu Ibu, kondisi Ibu Rosti bagaimana saat ini, sudah sehatan Ibu? Agak membaik. Agak membaik. Syukurlah ya Ibu ya, agak membaik ya Bu ya, masih ada tenaga sedikit-sedikit ya. Oke, Ibu di Iya. studio juga ini sangat ingin berkomunikasi dengan Ibu, tapi saya punya satu pertanyaan ke Ibu Rosti. Dengan semua yang berjalan, Pak Samuel juga terus mengawal ini semua. Harapan Ibu yang paling khusus setelah apapun yang terjadi saat ini, yang bisa disampaikan, silahkan Ibu Rosti. Harapan kami sebagai ibu, terlebih kepada anak kita, almarhum Nopriansa Yosua, kasus ini mohon dibuka seterang-terangnya. Jangan ada kebohongan, jangan ada alibi-alibi atau skenario-skenario jahat yang dilakukan Pak Sambo ataupun si Putri Chandrawati. Kalau dia seorang ibu atau dia seorang perempuan yang memiliki anak, mohonlah berkata jujur dan terbukalah seterang-terangnya agar kasus ini bisa berjalan sesuai dengan hukum yang seadil-adilnya. Sesuai dengan perintah Pak Presiden Jokowi juga, tolong jangan tidak dihiraukan, tolong. Karena Bapak Jokowi adalah Bapak Presiden kita yang kita pilih, yang kita hargai sebagai pengayom atau pemimpin kita sebagai rakyat Indonesia. Baik, Ibu Rosti, selama proses ini apakah hubungan Ibu Rosti dengan tadi yang sudah disebut oleh Ibu Putri dan Pak Sambo, apakah masih ada komunikasi sebelumnya Bu, sebelum peristiwa ini, kalau saya boleh tahu? Kalau komunikasi tidak ada. Sama sekali tidak ada komunikasi ya, ke Pak Samuel juga tidak ada, ke Ibu Rosti juga tidak ada ya Ibu ya? Tidak ada. Nah, setelah kejadian apakah ada komunikasi dari pihak keluarga Pak Sambo dan Ibu Putri? Tidak ada sama sekali. Baik, apakah itu masih diharapkan oleh Ibu Rosti dan Pak Samuel untuk ada? Kalau dia bertobat, benar-benar bertobat, kami mengharapkan. Tapi kalau dia masih membuat skenario jahat, tunggulah dia bertobat dan sadar. Baik, Ibu Rosti mungkin sudah mendengar dari Pak Samuel juga bahwa Verdi Sambo sudah mengakui perbuatannya. Apa yang Ibu rasakan dengan pengakuan dari seorang Verdi Sambo, Ibu Rosti? Pengakuan boleh sih pengakuan, tapi janganlah ada pakai tanda kutip menggunakan skenario-skenario baru untuk menutupi kejahatan-kejahatan, mengorbankan istri. Katanya dia mengasihi seorang perempuan atau seorang ibu, tapi dia menggunakan istrinya jadi korban, dan istrinya juga terdiam karena kekuasaan dia, menggunakan kekuasaannya. Oke, Ibu sepertinya sangat paham ada skenario-skenario. Apa yang ada dalam insting seorang Ibu Rosti dan Pak Samuel? Silakan Ibu Rosti. Skenario-skenario jahat seperti apa Ibu? Ya, sebentar berubah. Pertama, Mhm, sesudah almarhum diberangkatkan dari Jakarta mhm. dengan perwira tinggi yang membawa ke sini, katanya ada baku tembak-menembak. Hmm, oke. Namun kami lihat di jenazah anak, di muka anak, bukan bukan hanya sekedar bahu tembak-menembak. Mhm, oke. Ada kejanggalan-kejanggalan lainnya. Baik. Bagaimana dengan surat dari Baradae yang difoto oleh kuasa hukum Pak Kamarudin ke Ibu Rosti? Apakah Ibu Rosti menerima itu? Saya tidak tahu dan belum saya menerimanya. Oke, jadi Ibu berkonsentrasi bagaimana keadilan ini masih jauh dari panggang dari api begitu ya bagi Ibu ya? Masih belum Iya, diketemukan ya Bu? iya. Oke.
yang Ibu baru ketahui saat ini hubungan dari Ananda atau almarhum Brigadir Yosua dengan keluarga selalu baik atau pernah ada masalah Ibu mungkin? Anak selalu mengatakan baik dan aman. Termasuk dengan komunikasi terakhir Bu yang cukup keluar juga ke benak atau diingat oleh benak Ibu, komunikasi terakhir Joshua dengan Ibu? Iya, komunikasi terakhir saya selaku ibu menanyakan anak sedang di mana. Baik, Katanya sedang pengawalan dengan bapak ibu di Magelang. baik. Jadi tidak ada masalah. Baik Ibu Rosti, saya tangkap sekali penjelasan dari Ibu Rosti. Oke, saya akan berikan kesempatan kepada narasumber kita. Di sini ada Mbak Popi Amalia, ada Mbak Irma Huta Barat, ada juga Ibu Sri Suari. Ingin menyampaikan juga ini ke Pak Samuel dan Ibu Rosti. Silakan. Siapa duluan mungkin? Oh, oke. Mbak Irma dulu ya, silakan. Terima kasih, Balkis. Horas Amang, Horas Inang. Orang sudah Inang, sudah bisa tidur malam, Inang? ada tidur, kadang terganggu juga tidurnya. Iya, Inang. Makan, udah bisa makan enak, Inang? Makan normal? Ya dipaksa-paksa lah biar sehat Eda. Iya, betul. Itu juga ya, jaga kesehatan. Saya kemarin pada tanggal 8 Agustus itu bikin 3.000 lilin untuk anak kita Joshua Huta Barat dengan semua bukan hanya Huta Barat Punguan sejabodetabek tetapi juga teman-teman dari universitas, dari civil society. Jadi urusan anak kita ini sudah bukan menjadi urusan Huta Barat saja, sudah menjadi keprihatinan dari seluruh rakyat Indonesia, dan lukanya Eda dan Ito itu menjadi luka saya dan luka kita semua di sini. Saya juga nggak bisa tidur 1 bulan, Eda. Jadi nanti kita akan bicara di sini soal dari awal yang saya lihat ada pelanggaran HAM ketika kita tidak dibolehkan membuka peti jenazah, itu juga akan saya pertanyakan kepada Komnas HAM. Sekarang semoga bisa istirahat dan makan dan tidur dengan baik ya, Ito dan Eda. Iya. Iya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Mbak Irma. Kita kasih kesempatan ke Mbak Popi dulu ya. Ke Mbak Popi, silakan Mbak Popi. Ya, selamat malam. Bapak dan Ibu turut prihatin atas peristiwa yang terjadi, dan benar tadi sampaikan oleh teman-teman ini menjadi keprihatinan buat kita semua. Kalau saya melihatnya secara psikologis ya, pasti tidak mudah menerima atau mendapatkan informasi berita tanpa kelengkapan berita yang sesungguhnya pada saat kehilangan seorang anak. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan buat saya, tadi Ibu sempat mengatakan sebuah statement yang menarik perhatian saya. Sekiranya kalau Ibu Putri menyatakan informasi yang sesungguhnya, itu seperti apa maksudnya Bu? Bisa diceritakan lebih dalam enggak? Senyaman Ibu. Senyaman Ibu. Rosti ya Ibu ya. Berarti Ibu mengetahui sesuatu. Ya, kalau mengetahui sesuatu dalam peristiwa itu ya tidak, tapi kan berdasarkan kejadian ini ya Ibu Putri selalu berdiam diri atau selalu dikurung atau bagaimana itu kita tidak tahu. Kalau dia berhati seorang ibu atau seorang perempuan, apalagi memiliki anak, ya jangan diam terus, berkata jujurlah. Dia kan ada pas ada peristiwa itu, tolonglah katakanlah yang sejujurnya. Jangan sengaja menutup-nutupin. Walaupun mereka jadi penguasa tinggi, tolonglah. Mereka kan seorang ibu, seorang perempuan. Baik. Berarti Ibu berharap kalau misalnya Ibu Putri bercerita, memberikan kesempatan atau sudah hilang recovery untuk bisa tampil untuk bercerita, maka akan terbuka semuanya sesungguhnya apa yang terjadi pada saat itu. Iya. Baik. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu Rosti. Ini satu lagi ada Ibu Sri Suari. Ibu silakan Bu. Ibu Rosti dan Pak Samuel,
sebagai seorang ibu dan juga saudara sejawat dari Ananda Yosua menyampaikan simpati kepada ibu dan bapak, turut berduka, dan saya juga mengirim doa untuk Ananda. Semoga Ananda Yosua beroleh tempat terindah dalam pangkuan Bapa. Tuhan memberkati Bu, tetap kuat. Amin, amin, Baik. amin. Oke, sepertinya saya juga harus menanyakan ke Pak Samuel. Pak Samuel, kita sudah tadi dengar banyak dari Ibu Rosti. Pak Samuel sebagai seorang ayah ini Pak, apakah akan terus memperjuangkan dan menunggu? Tentu, memperjuangkan tentu, dan menunggu terus walaupun akan memakan waktu yang sangat lama Pak Samuel. Karena ini proses pembuktian dan lain-lain sampai persidangan juga pasti memakan waktu dan tenaga. Bagaimana Pak Samuel? Saya akan berjuang terus, saya akan berdoa terus pada Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan saya, Baik. kiranya Tuhan membuka jalan. Amin, amin. Semoga begitu Pak Samuel. Baik, Ibu Sri masih mau sampaikan satu? Ada yang mau sampaikan? Sudah cukup puas? Iya, saya cuman Oke, boleh terakhir Mbak Irma? Oke, silakan. Eda, Ito, jadi kami nanti juga akan ikut mendoakan dari sini dan percayalah bahwa perjuangan Ito Samuel dan Eda Rosti itu tidak sendiri. Kami di sini dan dimanapun kami berada akan selalu bersama keluarga Huta Barat di Jambi, dan semoga Tuhan memberikan kekuatan dan juga ketabahan dalam menghadapi ini. Baik. Dan sehat-sehat selalu, Eda Ito. Horas. Baik. Horas. Horas. Pak Samuel, Ibu Rosti, saya akan jeda sebentar, nanti kita akan kembali lagi, mungkin bisa minum dulu, kita beristirahat sebentar, kita kembali lagi di Perempuan Bicara.